Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini kita lanjut lagi ya obrolan mengenai success is for you. Obrolan mengenai pada dasarnya kan Hawking itu kalau kita mau pegang ya, yang bisa kita pegang itu kan peta kesadarannya itu ya. Jadi bukan lagi Hawking ya, tapi peta kesadaran itu. Bentar ya, saya tulisin dulu. Mana itu CV? Oh, Pak Sarif. Jadi yang bisa kita pegang dari Hawking itu adalah peta kesadaran. Nah, peta kesadaran ini kan ngambil dari mana sih Hawking ini? Kok pintar banget. Dia ini kan peta mengenai ontologis ilmunya kan consciousness ya. Ontologis ilmu Hawking itu kan field of consciousness. Poinnya di situ. Consciousness inilah yang kemudian itu bisa dipahami secara sifat sistemnya itu harus non-linear. Berbeda dengan materi ya. Materi yang mengambil yang ada dalam ruang waktu. Jadi ruang waktu itu apapun yang mengelilingi materi itu ruang waktu namanya. Jadi materi itu ada dalam ruang waktu. Nah, materi ini kan bisa diukur. Macam-macam pengukurannya, tergantung jenis materinya. Nah, ini dengan sistemnya linear. Model untuk mengukur untuk memahami efek materi itu ya ABC. Kan gitu. Jadi sementara consciousness itu tidak bisa dipahami dengan logika, nggak bisa dieksplanasi ya dengan sistem materi. Consciousness itu kemudian dia non-linear, maka karena sifatnya non-linear, Hawking itu hanya bikin peta. Ya. Bikin peta, silakan dikonfirmasi. Bukan dikonfirmasi pertama kali dalam field of consciousness ini. Lalu kita lihat, oh Hawking field ini ditempatkan ke sini. Oh yang saya temukan ini Hawking tempatkannya di sini. Kan begitu saja sistem konfirmasinya. Dan ketika sudah jadi peta begini ini sudah bukan Hawking lagi ya. Ini hanya level-level kesadaran yang dipetakan oleh Hawking. Nah, field of consciousness ini itu bisa diakses lewat self-awareness. Tanpa self-awareness, ya nggak bisa diakses. Orang nggak bisa mengakses consciousness. Kalau misalnya kita kan mau mengukur frekuensi, kita bisa bawa ke laboratorium. Tapi kalau consciousness ini nggak bisa, ini harus lewat self-awareness, makanya melekat pada subjeknya. Seperti itu. Jadi kemudian ternyata
field of consciousness ini menentukan perilaku kita, ya. Menentukan perilaku. Nah, itu kemudian bagusnya Hawking itu kita bisa tahu, oh, perilaku saya dikontrol oleh nature. Ya. Perubahan dari field of consciousness menjadi nature itu sudah diidentifikasi. Kalau field of consciousness itu masih lapangan, ya, belum ada identifikasi di sana. Ketika disebut nature berarti field tadi itu sudah diidentifikasi, sudah diukur, sudah didefinisikan, lalu kemudian diukur. Dia disebut field itu berarti baru diketahui, ya. Field of consciousness itu diketahui, nanti kalau sudah diukur itu baru dia menjadi nature of consciousness. Karena karakteristiknya sudah diketahui. Kalau masih feel itu berarti lapangannya saja yang diketahui, isinya belum diketahui. Seperti itu. Jadi itu untuk teman-teman yang tertarik dengan pembahasan ontologis, ya, consciousness ini. Nah, sekarang itu bagaimana kita bisa memanfaatkan field of consciousness ini, ya, untuk kepentingan apapun, untuk kepentingan spiritual, penyembuhan, membangun peradaban, dan seterusnya. Karena field of consciousness ini merupakan sumber energi tak kasat mata yang sifatnya unlimited, yang hanya bisa diakses oleh self-awareness, dengan self-awareness. Gitu, ya. Nah, pagi ini saya mau ajak teman-teman nonton. Saya punya video, karena saya punya video tentang consciousness, ya. Saya sudah terjemahin, termasuk koleksi pribadi, dan saya share. Ini dia, ya. Oke, ya. Nanti ini teman-teman bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi prinsipnya bahwa itulah kita bisa mengerti mengapa Hawking itu membuat peta, tidak membuat rumus. Karena, ya, proses evolusi tiap orang itu beda-beda, dan proses evolusi itu digerakkan dari medan kesadaran, field of consciousness. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang misalnya belajar consciousness masih mencari di luar, itu tidak mudeng ontologis dari apa yang sedang dibahas. Ya. Jadi bukan hanya Hawking yang membahas consciousness ini. Tadi itu Nassim Haramein itu dia seorang ahli fisika kuantum yang mencoba untuk mencari jalan bagaimana agar kita bisa menciptakan teknologi yang mampu mengontrol, ya, medan kesadaran ini. Sebagaimana kita menciptakan pesawat terbang dengan memanfaatkan dengan pengetahuan gravitasi dan hukum-hukum alam lainnya. Dia seorang visioner, dia bidang teknologi itu. Tapi Hawking ini dia beda, dia visioner di bidang sosial dan kemanusiaan. Makanya dia diberi gelar itu untuk
Society and Humanity, Hawking itu. Karena beliau yang kemudian itu membuat peta di mana masing-masing orang bisa menggunakan peta itu untuk mempercepat proses evolusi, untuk mengakses field of consciousness yang sifatnya infinity itu. Itu kan tujuan dari sains Hawking, bukan kemudian tuh apa namanya kita membangun filsafat lalu bertengkar, wah itu buat apa? Kita disuruh menjelajahi field of consciousness yang bersifat infinity. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian dengan apa namanya menjelajahi, kalau bahasa Qur'annya itu kulsiru ya. Kulsiru fil ard. Jelajahi semua itu, kita akan mengetahui pengaruh setiap dimensi dari kesadaran tadi, pengaruhnya pada perilaku kita, pengaruhnya pada kreativitas kita, pengaruhnya pada penyembuhan, pengaruhnya pada bisnis, dan tadi Nassim Haramein itu pengaruhnya pada teknologi. Hawking tidak membahas teknologi, tapi kalau teman-teman baca buku Power Force itu kan jelas sekali urutannya ya. Bagaimana medan kesadaran itu, field of consciousness itu mempengaruhi pasar, mempengaruhi bidang olahraga, mempengaruhi kesuksesan, ya kan, mempengaruhi apa lagi? Mempengaruhi kejeniusan, mempengaruhi penyembuhan dan seterusnya. Itu kan poin yang ingin dikatakan Hawking. Seperti itu. Ya, dengan consciousness kita bisa memperbaiki interaksi sosial. Dengan memahami nature of consciousness itu, kita bisa memilih ya respon terbaik untuk menghadapi keadaan. Jadi ini penjelasan secara ontologis tentang consciousness itu, yang selama ini kita sangat tergantung kepada energi materi ya. Karena energi materi kita tergantung pada sumber daya materi, kita kemudian menjadi berperang, ya kan? Karena kelangkaan, ya kan? Karena kelangkaan. Nah, sains baru menemukan sumber energi baru yang sifatnya unlimited, infinity, dan tidak akan ada persaingan. Kenapa? Semua sudah ada dalam diri masing-masing. Jadi buat apa bersaing? Tambang aja itu energi consciousness dalam diri masing-masing. Ditambang aja. Jadiin apa yang bisa dijadikan. Ya. Dan di situ dari filosofi semacam itu tidak akan ada persaingan. Karena kenapa? Tuhan Maha Adil sudah memberikan potensi field of consciousness kepada setiap jiwa untuk diaktualkan. Seperti itu. Sudah dapat jatah sebagai potensi, tinggal diaktualkan. Nah, ya kan? Tinggal diaktualkan. Yang mau minta videonya nanti gimana ini ya? Mendingan daripada minta videonya, ambil rekaman hari ini kan, baru nonton. Kan udah ada tuh. Ya kan? Seperti itu. Oke, saya kira pagi ini itu dulu ya. Kita sedikit membahas ontologi consciousness. Karena ini pembelajaran consciousness ini makin hari saya lihat kok makin gak jelas ini orang-orang memahami Hawking ini. Jadi seolah-olah kemudian terpusat ke Hawking. Bukan. Hawking itu juga menambang di field of consciousness gitu. Makanya dikasih peta untuk kita konfirmasi Hawking itu. Oh ya, Hawking sudah menambang di sini. Oh, saya juga sudah menambang. Jadi konfirmasinya bukan ke Hawking, tetapi kepada diri masing-masing. Field of consciousness itu dikonfirmasi lewat self-awareness. Bukan lewat kutipan. Itu nggak cocok itu kalau lewat kutipan itu. Kutipan Hawking itu kita yang konfirmasi. Bukan pengalaman kita disuruh konfirmasi ke kutipannya Hawking, kebolak-balik.
Kutipannya Hawking itu dikonfirmasi dalam pengalaman kita. Bukan sebaliknya, pengalaman kita dicocokin sama Hawking, terus kita jadi objek lagi dong. Kita jadi objek lagi. Kita menjadi objek. Karena harus ngikut. Padahal tujuan Hawking itu bukan begitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini penting ya, kita memahami secara ontologis, jangan sampai kita terbalik memahaminya ya. Hawking ingin membebaskan orang dari subjek yang diobjekkan itu. Malah kita menggunakan Hawking untuk mengembalikan orang untuk menjadi objek. Itu kan anti Hawking. Itu kan anti Hawking ya. Makanya Hawking itu membuat peta biar semua orang, biar tujuan peta itu fungsinya satu. Biar kita konfirmasi peta itu dalam kesadaran kita. Bukan sebaliknya, kesadaran kita konfirmasi ke Hawking. Wah, itu kebalik, nggak paham non-linear berarti. Nggak paham tentang non-linear, nggak paham sains kuantum juga. Karena sains kuantum itu kan science of you. Ya, baca lagi di buku Breaking the Habit. Quantum science itu sama dengan science of you. Ya kan? Nah, ini kebalik-balik ini. Banyak yang bahas Hawking kebalik-balik. Ya. Hawking membahas sains, kan teori consciousness itu Hawking hubungkan dengan kuantum. Karena memang kuantum itu kan science of you. Maka seluruh pengalaman kita, itu kita konfirmasi. Kita yang mengkonfirmasi peta Hawking, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Itu dulu pagi ini ya, biar rapi cara berpikir. Ini yang suka filsafat, yang suka ilmu, saya kira topik kita pagi ini bisa representatif. Tapi kalau yang suka praktek nanti ikut sesi transendensi. Ya. Jadi kita kadang ya filsafat, kadang ya klinis begitu ya. Biar seimbang. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Nanti kita ini langsung lompat ke beda buku Event Matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.